Pemerintah juga lucu-lucu, dulu mesti syarat, mesti ada pernah birokrasi, pernah apa syaratnya. Sekarang nggak boleh ada hubungan dinasti segala macam. Saya kira itu betul, tapi melanggar hak asasi manusia. Tetapi yang substansi mereka tidak bicarakan. Yang kita tidak mau itu kan kalau yang si koruptor ini yang jadi kembali, Pak. Yang kita tidak mau ini pencuri-pencuri uang ini, bos-bos gelap ini yang tidak bayar pajak, yang membiayai orang, ini yang menjadi kepala daerah. Dan KPU Bawaslu tidak bisa mencegah ini. Maksud saya harus bikin terobosan. Di dalam alam demokrasi, Pak, yang buruk sama yang baik ini punya kesempatan, peluang yang sama untuk terpilih. Nah, itu tugas bapak-bapak sama ibu-ibu di sini. Bagaimana yang buruk-buruk ini jangan terpilih karena permainan lapangannya tidak rata, Pak. Nah, tugas bapak meratakan lapangan. Nah, saya selalu bermimpi para aktivis yang idealis ini 2014 bisa masuk ke politik ini tanpa dicurangin, Pak. Misalnya dari DPT, Pak. Saya tidak ngerti apa pikiran di KPU tidak membuat satu terobosan. Bapak selama 5 tahun kan terus mengecek DPT, diperbaiki, pembaruan segala macam itu. Kenapa tidak buat satu sistem? Saya kemarin kebetulan diundang dari partai, diutus ke Melbourne, Pak. Pemilihan negara Victoria sana. Sana sangat menarik, Pak. Ternyata tidak ada nama IT-IT-an itu, Pak. Persis seperti kita, Pak. Tetap DPT, setebal gajah begini, DPT nama. Jadi orang yang datang sama, Pak. Ada undangan kirim ke yang bersangkutan, persis kita. Datang, lalu dicek. Kalau tidak ada DPT, ya maaf, Anda tidak bisa dikasih pilih gitu, Pak. Ya sama. Tetapi menarik nggak, ada meja-meja lain yang mengatur orang yang tidak ada di DPT itu kan bisa saja. Saya waktu pas tali-tali itu disimpan di kamar. Maksudnya apa? Jadi kemarahan publik, kemarahan rakyat. Rakyat itu jujur saja. Ulah para koruptor ini kan, rakyat itu miskin karena ulah para koruptor. Jadi waktu keluar statement itu, saya itu dikirim dan masih kusimpan. Di kamar? Di DPR. Oh, di jadi, kamar itu maksudnya kamar DPR. Kamar oh, okay. Itu dalam peti. Sekretaris saya, Pak, ini ada kiriman, tapi no name, tanpa nama. Bawa keluar, jangan-jangan bom, kan? Dibawa keluar, buka hati-hati dengan pamdal kami, ya, tali gantungan dengan kata-kata yang, ya nggak enak lah bagi sahabat saya Anas Urbaningrum. Tapi kirimnya kenapa ke abang? Hah? Kenapa dikirimnya ke abang? Kenapa? Kenapa dikirimnya ke abang? Aku nggak tahu. Itu mungkin ditanyakan kepada rumput yang bergoyang. Saya mau ke Mas Ridianto. Apa saja yang sudah Anda lakukan dalam rangka Anda ingin dikenal sebagai calon presiden? Ya, saat ini saya baru keliling 10 provinsi di Indonesia. Saya punya gerakan yang sangat dikenal sekali, namanya gerakan Aku Indonesia. Sangat dikenal sekali? Iya, untuk di kalangan saya, lingkungan Twitter maupun di televisi, karena saya ada dua yang saya anggap dikenal. Pertama, aku bukan Jawa, aku bukan Sumatera, aku bukan Sulawesi, aku Indonesia. Nah, kemudian gerakan atau tarian dengan nyanyi yang saya buat video klip, di samping Mbak Inul juga sebagai model dalam klip saya, yaitu nyanyi Sumpah Pocong. Okay. Sumpah Pocong ini menurut saya ada pro dan kontra. Ini adalah gerakan moral jujur bahwa seandainya saya jadi presiden, saya akan sumpah pocong untuk tidak korupsi. Siapapun presiden Indonesia, kalau dia memimpin dan dia berani memimpin negara ini dan pede, ya dia harus berani sumpah pocong tidak korupsi dan tidak KKN. Mas Farhad, saya ingin bicara soal apa yang akan Anda lakukan, begitu ya? Apa program Anda? Tadi selain video klip Sumpah Pocong dan apa tadi Aku Indonesia ya? Yeah. Apalagi sih program konkretnya? Reformasi di bidang pendidikan. Dalam bentuk apa? Pertama usia pendidikan ya, itu terlalu lama kita sekolah, itu betul-betul ada tanggung jawab. Anda mau mengurangi waktu sekolah atau bagaimana? Mendadak sakit, jadi gara-gara kunjungi mertuanya tentu tidak ada DPT dia kan. Jadi si orang ini bawa anak istrinya, dia datang ke meja yang disediakan tanpa ada daftar di DPT, Pak. Lalu dia bilang, saya karena ada mertua sakit, saya datang ke sini mau memilih katanya. Oke, enggak apa-apa. Bawa kartu enggak? Enggak ada, enggak apa-apa. Disuruh isi formulir. Formulir diisi, kamu alamatnya di mana, telepon berapa, nomor security, semua diisi lah. Kita juga pasti bisa isi, Pak. Lalu dikasih hak pilih, Pak.
Tapi hak pilihnya itu dimasukkan ke amplop. Itu yang menarik. Sekarang kenapa? Ini tidak boleh dihitung di TPS yang bersangkutan. Karena bisa saja yang bersangkutan ini bohong. Walaupun ada KTP, bisa bohong, dia bilang. Ini dikirim ke KPU-nya, Pak. Makanya mereka butuh seminggu. Di KPU-nya terjadi pembaruan data, ada Bawaslu-nya mengawasi. Memiliki di sini sekitar baru 9.000 lebih puskesmas, hanya 7,4% yang memiliki dokter. Kemudian juga 7,4%. Data dari InHoJ, 746 rumah sakit umum ini pemerintah, hanya sekitar ratusan yang memiliki dokter-dokter spesialis. Artinya tidak memenuhi. Nah, di sini Anda bisa lihat 746, kemudian ada dokter bedah, penyakit dalam, anak dan kandungan yang tidak memiliki dokter spesialis yang belum memadai. Nah, apakah Bapak melihat data-data ini, Pak? Apakah kita bisa untuk mengimplementasikan program JKN ini kepada seluruh